Istiqomah dalam menjalani ibadah lingkungan Perum Permata Cikarang Selatan. Kami atas nama pribadi, atas nama keluarga, kami mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan dengan beriringnya kami selama perjalanan ini banyak kesalahan, banyak kurang melayani masyarakat. Kami pribadi, baik bapak-bapak, warga, pengurus kami minta maaf, mohon dibukakan pintu yang besar-besarnya. Mudah-mudahan dengan acara momen yang terakhir ini, sekaligus kami atas nama pribadi Supriyono RT 03 bahwasannya izin pamit, mudah-mudahan yang ke depan izin pamit, mudah-mudahan pergantian kami ini senantiasa selalu mendapatkan istiqomah untuk periode yang akan datang. Selama ini kami sangat berterima kasih sudah banyak membantu menyupport segala hal lingkungan baik pribadi kami. Karena hidup sendirian itu tidak menyenangkan. Requestan dari yang lain Pak RT itu disampaikan. Sebelum menginjak ke acara inti, ada sedikit sama kita muliakan guru kita Bapak Ustaz Ahmad Mustafa Bisri beserta ibunya ini alhamdulillah datang pada kesempatan kali ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RT 003 sebagai tuan rumah dan Bapak Ketua RT 01 sampai 007. Alhamdulillah pada kesempatan ini bisa hadir bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para tokoh, para masyayikh, para ibu ustazah, para panitia, para pemangku hajat ini calon RT pada baris ini hari ini. Insya Allah ini jadi RT rebutan berat tahun ini. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur marilah kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat kepada kita semua, sehingga kita diperkenankan berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka acara halal bihalal, saling meminta maaf, saling memberi maaf. Alhamdulillah pada kesempatan ini terselenggara dengan begitu meriah dan alhamdulillah cuacanya mendukung. Tadi ada sedikit sedih, takut langitnya itu meneteskan air mata. Alhamdulillah cerah. Salawat senantiasa salam marilah kita limpah curahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para pengikutnya, kepada umatnya hingga yaumil kiamah. Mudah-mudahan kita yang senantiasa bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita adalah orang yang mendapatkan syafaatnya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami atas nama Majelis Taklim yang bernaung di bawah kepemimpinan RT 003 Bapak Supri, ada beberapa majelis taklim, diantaranya majelis taklim bapak-bapak, majelis taklim kelompok ibu-ibu, dan majelis taklim pengajian-pengajian yang lain.
ada majelis taklim sholawat nariyah dan sebagainya, seluruh majelis taklim yang kegiatannya bergerak berada di RT 003, bila mana dalam penyelenggaraannya, bila mana dalam berbagai macam halnya banyak kekurangan dan kehilafan, banyak melakukan kesalahan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan dengan demikian insya Allah tidak ada tuntutan nanti di akhirat saling menuntut. Kalau di akhirat tidak bawa harta, tapi yang akan dituntut adalah kebaikannya atau pahalanya akan berpindah. Bila mana tidak punya kebaikan atau tidak punya pahala, maka keburukan orang yang menuntut akan dipindah kepada orang yang dituntut. Mudah-mudahan dengan demikian kami atas nama pribadi, atas nama kelompok majelis taklim yang seluruhnya berada di naungan RT 003, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal a'idin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekiranya bisa dimaafkan, insyaallah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan dengan demikian insyaallah kita dalam kondisi bersih semua, masuk ke dalam surga berbondong-bondong, ramai-ramai insyaallah akan dipimpin oleh para tokoh-tokoh masyarakat yang berdiri yang berada di sekitar RT 003. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustaz Sanawi yang telah menyampaikan sepatah dua kata-katanya mewakili daripada Majelis Taklim Al-Ghazah, Majelis Taklim Sadatul Daurin atau Majelis Taklim Nariyah dan juga majelis taklim lainnya. Mudah-mudahan selepas kita kemarin dikeblen selama 1 bulan untuk beribadah, mudah-mudahan selanjutnya kita terus istiqomah dalam beribadah, terkhususnya kegiatan-kegiatan pengajian di RT 003. Kita semua tanpa terkecuali bapak-bapak ataupun ibu-ibu bisa menghadiri majelis taklim yang diadakan di RT 03 khususnya. Dan mudah-mudahan setiap tuan rumah yang mengadakan pengajian selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Baiklah, untuk acara puncaknya yaitu Maidatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Mustafa Bisri dari Cibarusah pada Kang Ustaz Mus. Jika waktu hormat taufaduh alal masykur. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal 'aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa antum kullu amin bi khair. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana
إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المسلم للمسلم كالبنيان يشدهم بعضهم بعضا الحديث أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Hadratil mukarramin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, limpahan puji serta syukur kita sembahkan ke Zat Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada sore hari ini kita bisa bermujalasah, duduk bersama dalam rangka ialah silaturahmi, juga masih dalam bulan Syawal. Kita open house. Nah, mudah-mudahan semua langkah dari rumahnya masing-masing dijadikan amaliyah ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat teriring salam semoga terlimpah curah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'at segenap umatnya. Mudah-mudahan yaumil kiamah nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para masyaikhil kiram, juga segenap RT RW yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dengan mengucapkan segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita sehingga kita masih bisa bertemu, kita masih bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan, juga kita bisa berjumpa dengan bulan Syawal. Selama sebulan penuh di bulan Ramadan kita dididik, dibina supaya menjadi orang yang bertakwa sesuai dengan tujuan inti daripada puasa adalah mencetak generasi muttaqin. Di bulan Ramadan sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan, dijadikan kita orang yang bersabar, orang yang disiplin waktu, memperbanyak ibadah. Siangnya kita ibadah siang, malamnya sholat sunat tarawih, qiraatil Quran dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah, semoga kita di bulan Syawal ini termasuk kategori manusia yang minal aidin wal faizin, orang yang kembali dalam fitrah suci daripada dosa. Kayaumin waladathu ummuh,
laksana bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Kira-kira kalau Pak Wajat dulu nih baru berojol, imut-imut enggak Pak Joko? Amit. Kalau sekarang kayak min waladah tu ummuk minal aidin wal faidin, termasuk orang yang bahagia dunia wal akhirat. Kenapa? Karena jangan sampai Ramadan yang sudah lalu kemudian datang lagi Ramadan sekarang, nanti datang lagi, itu tidak meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan ketakwaan kepada Allah. Pasca Ramadan kemarin jadikan sebagai bulan tarbiyah, syahrun mubarak bagi kita untuk meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk orang yang didoakan oleh malaikat Jibril. Karena dalam satu riwayat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sedang naik mimbar, kemudian beliau Rasul mengucapkan amin sampai 3 kali. Ada sahabat bertanya, namanya Mu'ad bin Jabal, "Ya Rasulullah, fama hikmatuh?" Qala amin salasa marrat. Apa hikmahnya ketika engkau mengucapkan amin sampai 3 kali mau melakukan khutbah Idul Fitri? Jawaban Rasulullah SAW, barusan ada Jibril menepak pundakku. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, tolong aminkan 3 permohonanku, semoga dijawab oleh Allah. Kira-kira yang doa Jibril, yang ngaminin baginda Rasul, doanya cepat kagak? Cepat dijawabnya. Beda. Yang doanya Pak Ojak, yang aminnya Pak Joko. Yang doanya ke Bandung, yang ngamininnya ke Jakarta. Ini yang doanya Jibril, mohon kepada Allah. Yang ngamininnya Rasulullah. Apa doa Jibril? Yang pertama, ya Muhammad, idza adraka ummatuk syahra Ramadan walam yasum ila akhirih walam yumbar lahu dakhalan nar. Ketika umatmu datang bulan suci Ramadan, kemudian ia tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan datang sebulan penuh dididik menjadi orang yang baik, menjadi insan kamil kesenangan. Kemudian datang bulan Syawal, ia tidak mau saling memaafkan, tidak mau memberi maaf, tidak mau memohon maaf. Padahal sejatinya manusia itu al-insan makhlul khata wa nisyan. Ketika Idul Fitri makanya ada istilah sungkeman. Makanya kalimatnya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oh, kata Bojat, oh baik, mohon maaf ya, kemarin itu kandang ayam saya pindahin, soalnya ngalahin jalan gitu. Nah, dimaafin gak kak? Maafin, oh yang baik. Nah, ketika seseorang tidak mendapatkan maghfirah, tidak saling memaafkan, maka termasuk kata Nabi dakhalan nar. Ya. Walaupun ahli ibadah. Sebab ketika Rasulullah sedang bermujalasah, ngumpul sama para sahabat, tiba-tiba baginda Nabi bertanya, "Atadruna manil muflis?" Tahukah engkau siapa orang muflis itu? Jawaban sahabat, man la mata'a wala dirhamalahu. Kalau tidak salah ya Rasul, orang muflis itu orang yang tidak punya harta benda, jatuh miskin, kira-kira gitu, kerek ya, orang yang kerek. Kata Nabi, la, bukan.
innamal ladzi ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa hajjin wa umratin wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa dharuba hadza. Orang muklis, orang yang kere itu, kata Nabi, ialah orang yang di hari kiamat membawa pahala puasa, pahala zakat, pahala sholat, pahala hadir di majlis taklim. Oh ya, puasa alhamdulillah Ramadan 30 hari. Bener gak? 30 hari bener puasanya? Nggak tahu. Iya, Ramadan 30 hari. Oh. Haji, umroh, kemudian hadir majelis taklim paling awal, sholat berjamaah paling duluan. So, semua pahala itu dia yang bawa. Tetapi ada satu kekurangannya. Apa tuh? Sama tetangga, sama saudara tidak mau saling memaaf. Ramadan sudah akhir, kemudian datang Syawal. Makanya di Syawal itu Idul Fitri itu, Aid itu artinya kembali, Fitri itu kembali ke dalam fitrah, kesucian, suci daripada dosa, suci daripada bentuk kemaksiatan. Bahkan Nabi mengibaratkan kayaumin waladatu ummu, laksana bayi yang baru lahir, pada suci-suci. Idul Fitri. Makanya alangkah indahnya di bulan Syawal ini, suami sama istri punya salah, minta maaf. Aduh kagak dimaafin nih, gedein uang dapurnya Pak Joko. Ini insya Allah dimaaf. Gini, gitu ya. Uangnya apa dapurnya? Makanya itu jangan sampai kita termasuk orang yang itu yang pertama, orang yang tidak mau saling memaafkan sama saudaranya, diaminkan oleh Rasulullah dakhalan nar, masuk neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Yang kedua, permohonan Jibril pada saat itu, beliau, ya Muhammad, aminkan permohonanku. Apa permohonan Jibril? Idza adraka walidai au ahaduhuma walam yabirruhuma dakhalan nar. Ketika seseorang mempunyai orang tua, kita kemarin kan sudah selesai mau lebaran, pada mudik kan? Mudik Pak Joko? Enggak. Oh jadi ini kuncian sini. Dekat. Mudik. Nah, itu. Rajakanlah orang tuamu yang ada di rumah masing-masing. Insya Allah ketika seseorang berbakti kepada ibu bapaknya, maka itu adalah kunci kesuksesan. Makanya pengen sukses dunia akhirat, kuncinya adalah doa daripada orang tua, ibu bapak. Uwais Al-Qarni, orang yang masyhur di langit tersembunyi di dunia, kuncinya apa? Ibunya. Padahal Uwais Al-Qarni ini pengen sekali berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Uwais dari Yaman. Enggak, dia Uwais dari Yaman, Rasulullah ada di Madinah, pengen sekali berjumpa dengan Nabi Muhammad. Bagaimana caranya sampai beliau rela menggendong ibunya naik bukit pagi siang itu ya, naik bukit itu karena pengen berjumpa dengan Rasulullah, mau digendong ibunya ke Madinah. Tapi yang terjadi apa? Ketika Uwais Al-Qarni di dalam hatinya ingin sekali berjumpa dengan Rasulullah, sampai datang ke Madinah, Rasul tidak ada, sedang jihad. Pulang lagi karena ingat kepada ibu yang sudah tua renta ditinggalin.
nggak pernah berjumpa. Makanya Uwais Al-Qarni itu dinamakan tabi'in, bukan sahabat, walaupun hidupnya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena nggak berjumpa dengan Nabi. Tabi'in Uwais Al-Qarni itu. Tapi apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Abu Bakar dan Umar, ketika kamu berjumpa dengan seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni min qabilati Kharaj dari Yaman, namanya Uwais Al-Qarni, minta doa sama beliau karena doanya mustajabah. Permohonannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul tahu. Ini apa? Ini satu tanda bukti bahwa ketika seseorang berbakti kepada ibu dan bapaknya, maka itu akan menjadikan kunci kesuksesan baginya dunia maupun akhirat. Pasca Idul Fitri kemarin pada mudik, ngasih uang jajan sama ibu sama bapak berapa Pak Joko? 10.000. Tambahin nolnya doang. Di depan. THR. Gedein ya. Insya Allah kalau bisa tiap Jumat JTF. Ya sekarang kan canggih. JTF 100.000 ini mah buat beli garam. Ya. Kalau orang dulu buat beli garam, Beras. iya, 100.000. Insya Allah. Berarti kali sebulan itu 100 kali 4 berapa? 400. Yang bakalan rasa. Ini banyak banget. Nah, itu adalah kunci kesuksesan orang tua. Nah, ketika seseorang membahagiakan kedua orang tuanya, insya Allah hidupnya akan berkah. Yang ketiga, permohonan malaikat Jibril pada saat beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang khutbah. Kata Jibril, ya Muhammad, idza dzukira ismuka indahu wa lam yusalli faqad dakhala nar. Ketika ada umatmu yang dimana disebutkan namamu tapi dia diem baik kagak baca sholawat pada kholanar, maka orang itu termasuk ahli neraka. Alhamdulillah tuh, ketika disebutin nama Rasulullah maka kita baca sholawat. Itu 3 permohonan malaikat Jibril saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khutbah Idul Fitri. Nah, mudah-mudahan dalam rangka kita halal bil halal, maka itu dinamakan dengan halal bil halal. Ya. Halal bil halal saling memaafkan, maafin lahir dan batin. Ya, tuh Pak Joko punya salah sama Pak Ojat, mohon maaf. Kalau bisa datangin rumahnya, assalamualaikum. Oh ya, waalaikumsalam, mohon maaf kata Pak Ojat tidak menerima sumbangan. Bukan, gitu, bukan. Ini mau lebaran. Ada kopinya kan? Kita es krim deh. Oh, es krim. Alhamdulillah sih masih ada Pak nih. Nah, insyaallah tuh. Dan mudah-mudahan khusus blok C di sini perumahan Permata Cikarang Selatan, Al-Fakir mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa antum kula amin bil khair. Mudah-mudahan segala amaliyah ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasca Ramadan kemarin, sekarang Syawal kita jadikan sebagai bulan pendidikan, di mana sebulan penuh kita dibina menjadi orang yang baik. Insya Allah pasangan juga baik. Ya. Jadi jangan sampai ada, masih ada nih unek-unek di dalam hati. Ya, bebasin. Karena itu akan menjadi penyakit zahir maupun batin. Ketika seseorang punya rodail di dalam hatinya, maka itu adalah penyakit zahir. Nantinya kan penyakit batin akan menjadi penyakit zahir. Ya, bebasin. Ya. Ramadan ya, kita itu dididik dan dibina menjadi orang yang lebih baik.
baik lagi. Mungkin itu saja dari Al-Fatir sebagai dalam acara halal bihalal pada sore hari ini. Sekali lagi semoga warga Permata Cikarang Selatan RT berapa Pak? 003 yang alhamdulillah tadi sudah pamit dulu. Nah, mudah-mudahan selalu diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah usianya, berkah milik rezekinya, berkah keturunannya, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Ada nasib ibadah haji umroh di tanah suci Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Banyak uangnya. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala fi kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lana ya ghafur. Allahumma arhamna ya rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa tuni muslimin. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi za'in inda baitikal muharram. Rabbana yuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Wa'adhin fin nasi bil hajji yatuka rijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin 'amiq. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi ma a'taitana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawwi' umurana manfa'atan wa khidmatan li dinina wa dunyana wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk mendoakan istri dari Bapak Joko Raihan yang sedang sakit, dan juga tetangga-tetangga kita atau anak-anak kita yang sedang sakit juga. Mudah-mudahan diangkat segala penyakitnya dan segera disembuhkan seperti sedia kala. Ila bibarakatin umul Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
setiap acara kegiatan. Kalau ada salah kata, salah perbuatan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Maafin kan Bapak-bapak ini? Alhamdulillah. Terus. Terus. Tergantung abangnya ada berapa enggak nih? Ayo bisa mah. Ayo meren. Udah khawatir minta. Dari saya cukup sekian. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.